Selamat datang di Kota Bogor, Jawa Barat yang dikenal sebagai kota yang memiliki sejarah panjang di Nusantara. Tak hanya sebagai destinasi wisata dan kuliner semata Sobat Muda, ternyata Bogor juga menghadirkan nuansa pluralisme dan keberagaman. Ya, hal ini terlihat dari masyarakat Bogor yang terdiri dari beragam etnis dan kultur yang heterogen. Di Kota Bogor, tak jauh dari kawasan landmark Tugu Kujang dan wisata kuliner Jalan Surya Kencana, siapa sangka Sobat Muda, terdapat sebuah kawasan sejarah sebagai penanda hadirnya pluralisme masyarakat. Ya, bernama Pulau Gelis, menjadi salah satu lokasi peninggalan sejarah penyebaran berbagai agama di Bogor. Kawasan ini menjadi satu potret keberagaman yang kaya akan nilai-nilai toleransi loh. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak Sobat Muda untuk menelusuri kampung wisata Pulau Gelis dan berkunjung melihat gambaran toleransi antar etnis dan agama yang ada di dalam kelenteng tertua di Kota Bogor. Penasaran? Yuk ikuti terus keseruannya. Disebut Pulau Gelis atau Pulau Cantik bukan berarti untuk mencapainya harus menggunakan perahu atau kapal laut loh Sobat Muda. Karena Pulau Gelis berada di antara aliran Kali Ciliwung dengan akses jalan dan juga jembatan. Sobat Muda, sejak 3 abad lalu Pulau Gelis menjadi pemukiman para pendatang dari negara Tiongkok. Mereka hidup berdampingan secara turun-menurun dengan semua masyarakat dari etnis Sunda. Nah, saat tim Indonesia berkeliling menyusuri ke setiap sudut di kampung tematik Pulau Gelis dari jembatan, kami merasakan suasana kepadatan kampung dan ramahnya para penduduk yang menyapa kami. Tidak hanya itu, jika Sobat Muda berkunjung ke sini dan memasuki lebih dalam kawasan tersebut, kamu akan disuguhkan dengan aneka mural di dinding permukiman penduduk. Sebagian mural tersebut menceritakan sejarah awal terbentuknya Pulau Gelis hingga gambaran toleransi agama. Pulau Gelis berlokasi di Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kampung ini memiliki luas sekitar 3,5 hektare dan dihuni sebanyak kurang lebih 2.500 warga dari 773 kepala keluarga. Wah, kawasan ini cukup padat ya Sobat Muda. Menelusuri lebih dalam Pulau Gelis, tak jauh dari jembatan, kita akan menemukan salah satu cagar budaya yang menjadi ikon dari Pulau Gelis ini, yaitu Pankobio. Ya, Pulau Gelis juga erat hubungannya dengan cerita kerajaan Pakuan Pajajaran. Awalnya, Pulau Gelis ini merupakan hutan yang lebat dan menjadi tempat peristirahatan bagi raja dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Berdasarkan cerita rakyat Sunda secara turun-temurun, daratan di tengah Sungai Ciliwung ini dahulu digunakan sebagai tempat peribadatan dan bertapa bagi masyarakat Sunda sebelum kerajaan Pajajaran. Namun, saat kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 1030 hingga 1579 Masehi, pulau ini pun digunakan untuk tempat bermain anak-anak para emban maupun abdi dalam kerajaan Pajajaran. Sementara berdasarkan naskah kuno Sunda, karangan Ki Buyut Baju Rombeng pada masa kerajaan Pajajaran berkuasa, tempat ini diberi nama Parakan Baranang Siang. Parakan memiliki arti tempat di sungai yang memiliki kemiringan lembut dan terdapat banyak batu-batu yang terlihat kecuali saat banjir. Sedangkan Baranang Siang artinya kilauan, sinar atau kemilau. Bahkan saking indahnya Sobat Muda, Parakan Baranang Siang kala itu menjadi tempat untuk menyendiri atau galaunya salah satu putri Pakuan yang sedang patah hati. Sobat Muda, berdirinya kelenteng Panko bermula ketika seorang putri Pajajaran sakit keras dan tidak ada satupun yang bisa mengobatinya. Oleh karena itu, sang raja kemudian membuat sayembara, siapa yang berhasil menyembuhkan putrinya akan diberi tempat yang indah untuk tinggal. Sayembara tersebut pun terdengar hingga ke negeri Tiongkok. Hingga datanglah seorang tabib yang kemudian berhasil mengobati putri raja hingga sembuh. Sang raja pun kemudian menepati janjinya dengan memberikan Pulau Gelis yang kemudian dibangun sebuah rumah dan kuil bernama Pankobio sebagai tempat untuk beribadah sang tabib. Jadi Sobat Muda, kelenteng tersebut sudah ada saat daratan di tengah sungai ini ditemukan oleh ekspedisi Belanda Abraham van Riebeeck. Ekspedisi itu mencari jejak peninggalan kerajaan Pakuan Pajajaran dan kerajaan Sunda pada 1703.
Sehingga dalam waktu yang bersamaan ditemukannya Pulau Gelis, maka ditemukan pula kelenteng Pankobio yang menjadi kelenteng tertua di kota Bogor saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, kelenteng ini mengalami pemugaran. Sobat muda, ada hal menarik yang dimiliki bangunan berusia ratusan tahun ini jika dibandingkan dengan kelenteng lainnya. Terdapat sejumlah batu besar penanda petilasan tokoh kerajaan Pajajaran dan ulama penyebar agama Islam di kota Bogor. Ya, jika sobat muda memasuki lebih dalam kelenteng ini, tepatnya di ruang belakang, terdapat petilasan dari Eyang Jayadiningrat dan Eyang Sake. Eyang Sake adalah salah satu putra dari Sultan Ageng Tirtayasa asal Banten. Selain itu, terdapat juga petilasan Buyut Gebok yang diyakini sebagai salah satu panglima dari kerajaan Pajajaran yang terakhir. Nah, kita lanjut ke sisi kanan kelenteng. Di sini terdapat petilasan Eyang Prabu Surya Kencana dengan patung harimau, dua patung kepala harimau hitam, patung harimau putih kecil, dan sebuah arca kura-kura berukuran besar. Sementara di sebelahnya terdapat makam Embah Imam yang merupakan leluhur penyebar agama Islam pada masa kerajaan Pajajaran. Serta pikhau atau macan putih. Adanya petilasan tokoh penyebar agama Islam di area kelenteng ini membuat tempat ini menjadi lokasi umat muslim berziarah loh sobat muda. Tidak sampai di situ, saat tim Indonesia berkunjung ke kelenteng ini, kami melihat langsung suasana kebersamaan. Ya, setiap menyambut tahun baru Imlek, ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh para pengurus kelenteng, yaitu bersih-bersih kelenteng hingga patung dewa-dewi. Namun sobat muda, berbeda dengan kelenteng lainnya, di sini tidak hanya etnis Tionghoa yang beragama Buddha saja yang membersihkan, namun masyarakat beragama Muslim dan Kristen juga ikut serta membantu membersihkan kelenteng. Nah, bagi sobat muda yang ingin berkunjung ke Pulau Gelis, kalian bisa langsung masuk dan berkunjung ke sini secara gratis. Selain itu, jika kamu ingin berkunjung ke kelenteng Panko dan ingin mengetahui sejarah kelenteng ini lebih dalam, kamu bisa datang langsung dan bertanya kepada pengurus yang berjaga.